Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyifuddin, kelas A38, nomor induk madrasah, nomor induk mahasiswa 228 113 1871. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan prinsip-prinsip umum demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama kata demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat. Dan kata yang kedua adalah kata kratein, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos atau demokrasi yang digabungkan adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan atau sharing power untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis, atau kekuasaan power dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuatan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang agar terjadi pengawasan atau kontrol, checking power with power. Nomor 2, prinsip yang kedua adalah adanya pemilihan umum yang bebas atau general election untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat. Yang ketiga, adanya kebebasan individu untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan. Setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, beribadah, dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah adanya peradilan bebas untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah dalam peradilan umum dan penegak hukum. Maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil. Yang kelima, adanya pengakuan hak minoritas untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima. Prinsip yang keenam, adanya pemerintah yang berdasarkan hukum 4 untuk timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Maka hukum ditempatkan pada rujukan tertinggi. Yang ketujuh, adanya pers yang bebas secara konseptual. Kebebasan pers akan memunculkan pemerintah yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Prinsip yang kedelapan, adanya multipartai politik untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem
monolitik partai politik. Sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multi partai politik bebas dan mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada negara atau pemerintahan. Prinsip yang ke-9, partai politik yang dapat dukungan mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan. Sedangkan partai politik yang mendapat dukungan minoritas berada dalam parlemen atau di luar parlemen sebagai kelompok oposisi. 10. Adanya musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai, seperti timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaklah diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi, bukan dengan penekanan dan intimidasi, apalagi dengan kekerasan senjata. Yang ke-11, adanya pengawasan terhadap administrasi publik untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel dalam mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan kemerdekaan secara damai. Mutlak dibutuhkan adanya pengawasan terhadap jalannya pengaturan administrasi publik itu sendiri. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang pas. Ini adalah suatu keterbatasan saya dalam mencari referensi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.